Baik Mbak, perkenalkan nama saya Olivia Rasya Putri. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu ada perlu apa ya Mbak? Saya dapat surat rujukan dari dokter untuk konseling ke ahli gizi. Oh gitu, boleh lihat surat rujukannya Mbak? Terima kasih ya Mbak. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Devrianti, Prianti. Umur Mbak sekarang berapa? 17 tahun. 17 tahun. Tanggal lahir Mbak berapa nih? 17 Februari 2004. Wah, sebentar lagi ulang tahun berarti ya Mbak? Iya. Alamatnya di mana Mbak? Di Taman Krakatau, Ya. Blok I11, Ya. nomor 5. Ya, Taman Krakatau Blok 11 nomor 5. Agamanya Islam ya Mbak? Iya. Kerjaan Mbak apa nih kalau boleh tahu? Masih pelajar aja sih. Pelajar kelas berapa Mbak? Kelas 11, 2 SMA. Kelas 2 SMA. SMA-nya di mana ini? Di SMA 1 Waringin Kurung. SMA 1 Waringin Kurung. Sebelumnya maaf Mbak, saya ingin bertanya apakah Mbak punya keterbatasan fisik? Enggak. Enggak punya ya Mbak, alhamdulillah. Riwayat kesehatan Mbak, apakah Mbak punya penyakit turunan atau apa? Enggak. Enggak punya ya, Iya. alhamdulillah. Apakah Mbak merokok? Enggak. Enggak merokok ya Mbak, alhamdulillah. Baik Mbak, berdasarkan surat rujukan dokter, di sini Mbak didiagnosis menderita overweight. Apakah Mbak sudah menimbang badan selama seminggu ke belakang? Belum. Belum ya. Terakhir kapan itu Mbak kira-kira? Kira-kira sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu. Mbak udah ngukur tinggi badan juga? Udah, tapi udah lama. Udah, tapi udah lama ya. Berarti selama seminggu ke belakang belum ya Mbak? Belum. Baik Mbak, kalau gitu mari kita ukur tinggi badan dan berat badan Mbak dulu. Oke. Baik Mbak, sebelumnya mohon maaf apakah di kantong Mbak ada benda-benda atau barang-barang? Nggak ada, kosong. Nggak ada, kosong ya Mbak. Maaf ya Mbak. Ya, boleh silakan Mbak. Baik Mbak, selanjutnya kita ukur tinggi badan ya Mbak. Oke. Baik Mbak, untuk kakinya nempel ke tembok ya Mbak. Rapet, badannya juga sama kepalanya juga Mbak. Ya, mohon maaf ya Mbak, saya ukur dulu sebentar. Tingginya 146. Sudah Mbak. Baik Mbak, berdasarkan berat badan Mbak yang kita timbang tadi, berat badan Mbak di sini 52 ya Mbak. Iya. Sedangkan tinggi badan Mbak adalah 146. Berdasarkan berat badan ideal Mbak, seharusnya berat badan ideal Mbak adalah 41,5 atau 42. Terus di sini juga berdasarkan IMT Mbak mengalami overweight. Berdasarkan surat rujukan dokter juga di sini terlihat bahwa Mbak juga mengalami overweight. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak sudah pernah konseling ke ahli gizi yang lain? Belum sih, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya Mbak. Iya. Kalau alergi makanan, apakah Mbak punya alergi makanan? Nggak ada sih, semuanya dimakan. Oh, semuanya dimakan ya Mbak. Soalnya kayak kalau misalnya sekarang kan lagi nggak ada kerjaan, di rumah aja. Jadi kayak suka nonton sambil makan. Oh gitu. Dikit-dikit makan gitu aja Oh sih. gitu ya. Nonton drakor sambil nyemil gitu ya Iya, mungkin ya itu Mbak. paling enak. Habis itu habis makan nyemil sambil nonton drakor, habis itu Ketiduran. ketiduran. Bener Mbak. Berarti nggak ada alergi makan ya Mbak. Saya pengen tahu nih Mbak, pola makan Mbak kira-kira kayak gimana ya? Apa 3 hari sekali? Apa sehari 2 kali? Ya enggak lah, saya mah biasanya makan ya ini biasanya 4 kali sehari. Oh, kirain Soalnya 4 hari sekali. soalnya emang cepet lapar sih kalau saya. Berarti 4 kali sehari ya Mbak, bukan 4 Bisa hari lebih. sekali. Abis itu udah makannya 4 kali sehari, nambah. 4 kali sehari plus nambah ya Mbak kadang-kadang kalau Iya. lapar. 4 kali sehari ini makanan pokok aja kayak nasi lauk gitu, apa ada cemilannya Mbak? Pastinya ada cemilannya sih tiap hari.
Oh, jadi 4 kali sehari ini udah termasuk cemilan atau hanya Enggak, nasi ini aja? makanan pokoknya aja Oh. makan sehari. Banyak juga ya Mbak. Emang kalau misalnya keadaan kayak begini nggak ada yang dikerjain, emang enaknya makan sih Mbak Iya, ya. udah mana kan kalau di rumah tuh lagi masak enak, udah makannya nafsu. Oh iya bener banget Mbak, saya juga suka kayak gitu sih. Suka nggak bisa nahan gitu ya Mbak. Berarti 4 kali sehari, kadang juga nambah kalau masakannya enak. Eh, Sama nyemilnya kalau boleh tahu Mbak, nyemilnya itu di jam-jam berapa ya? Gak nentu sih, yang pasti yang hampir dari pagi, siang, sore pasti ada nyemilnya. Oh gitu, sampai malam mau tidur Iya. juga ada ya Mbak. Berarti makan pokok 4 kali sehari, kadang juga nambah. Nyemil 4 kali sehari juga. Nyemil 4 kali sehari juga. Kalau boleh tahu nyemilnya itu apa sih Mbak kira-kira? Kadang kayak biskuit, kalau enggak ciki, Mm-mm. sama coklat-coklatan gitu, udah sih itu aja. Kalau enggak sama susu gitu. Oh, susu. Berarti makanan ringan ya Mbak. Apa Mbak makan gorengan juga? Makan gorengan juga. Masuknya itu kadang ke cemilan atau Ke cemilan. dicampur? Oh, ke cemilan berarti makan gorengan juga ya Mbak. Kalau makanan kesukaan Mbak kira-kira apa nih? Apakah yang pedes-pedes atau yang Yang pedes-pedes tuh asin-asin? paling enak tuh bakso, Mm-mm. mie yang pedes-pedes udah. Oh, berarti makanan kesukaannya bakso, kadang juga mie, bakso sama mie dan pedes ya Mbak yang paling sering. Semua makanan Mbak itu pedes atau ada yang enggak? Semuanya. Kalau nggak pedes tuh rasanya hambar. Oh gitu ya. Biar Makanya nafsu. nambah terus ya Mbak Iya. karena nafsu makan. Nah, untuk lauk hewaninya Mbak kayak ikan, ayam, daging itu Mbak lebih sering makannya apa ya? Ayam. Ayam ya Mbak. Daging juga lumayan sih, lumayan sering. Biasanya kalau ayam itu berapa minggu sekali Mbak? Bisa seminggu 3 kali, Seminggu 4 kali. kali. Lebih spesifiknya mungkin seminggu 3 kali atau Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya Mbak. Kalau tadi daging itu bisa berapa minggu sekali Mbak? Kadang 2 minggu sekali, kadang 2 minggu 2 kali. Oh, 2 minggu sekali, kadang 2 minggu 2 kali. Tapi Mbak lebih seringnya itu 2 minggu sekali atau 2 minggu 2 kali? 2 minggu 2 kali kayaknya. 2 minggu 2 kali. Iya. Lalu apakah Mbak makan ini juga telur ayam? Makan Telur juga ya Mbak? Iya, telur, tempe. Berapa kali itu Mbak kira-kira kalau telur ayam? Bisa seminggu bisa 4 kali, bisa 3 kali, 4 kali sih tapi lebih sering. Seminggu 4 kali ya Mbak. Kalau untuk lauk nabati nih Mbak, kayak tempe, tahu, Sering oncom, apa kacang hijau, itu Mbak lebih sering mengkonsumsi apa? Tempe sama tahu. Tempe sama tahu. Kalau boleh tahu frekuensinya Mbak makan berapa minggu sekali? Kadang 2 hari sekali. Tempe atau tahu itu Mbak? Tempe tahu. Oh jadi Makannya dua ya 2. Mbak? Tempe tahu 2 hari sekali. Oncom? Pernah Enggak. Mbak? Oncom tidak mengkonsumsi ya Jarang. Mbak? Kalau kacang hijau apa kacang Jarang. kedelai jarang juga. Nah, Mbak sering nggak kira-kira makan sayur gitu kayak sayur bayam? Sering setiap hari kalau sayur. Jadi Setiap hari makan sayur ya? ayam, makan tempe, tahu, Hmm. telur itu pakainya pakai sayur. Oh, ada sayurnya juga ya? Kalau boleh tahu sayur apa itu Mbak? Kadang sayur bayam, sayur kangkung, sayur asem, sayur apa lagi ya? Sayur sop. Itu seling-seling ya? Pokoknya setiap seminggu itu tapi Mbak sayurnya pasti beda ya? Iya. Kadang sayur ini juga daun singkong. Berarti setiap hari sayurnya beda-beda di antara bayam, sayur sop, sayur asem. Iya. Tapi udah pasti di satu hari itu ada sayurnya. Iya pasti. Lalu apakah Mbak suka mengkonsumsi buah? Suka tapi jarang. Suka tapi jarang ya Mbak? Karena apa kira-kira Mbak jarangnya? Soalnya apa ya? Lebih sukanya tuh nyemil Jajanan ya?
Baik, kalau buah kira-kira Mbak sukanya makan buah apa nih? Duren Duren ya. sama mangga. Duren sama mangga. Untuk duren, Mbak mau konsumsinya berapa minggu sekali kira-kira? Jarang sih karena sebulan sekali. Oh, duren jarang ya Soalnya Mbak? kan ini Musiman ya. musim-musiman. Duren 1 bulan sekali ya Mbak berarti. Kalau untuk mangga nih Mbak, kira-kira berapa? Sama sih sebulan sekali juga. Sebulan sekali ya Mbak. Berarti jarang banget ya Mbak Mbak makan buah. Kadang kalau buah itu minum buah vita doang. Jus berarti ya. Iya. Jus buah yang di kemasan itu. Apakah Mbak suka makan makanan yang fast food kayak mie? Oh, tadi makanan kesukaan Mbak ya. Iya. Mie. Atau Mbak suka makan fast food yang lain kayak ayam chicken atau burger? Enggak sih, jarang. Jarang ya Mbak. Berarti Mbak lebih sering konsumsi snacknya itu biskuit, ciki, coklat, susu sama goreng-gorengan kayak bakwan gitu ya. Apakah Mbak sering olahraga? Lumayan sering. Lumayan. Kalau nggak malas ya. Iya. Lumayan sering kalau nggak malas. Kira-kira olahraganya itu pagi atau sore? Kadang pagi, kadang malam. Kadang pagi, kadang malam Mbak. Iya. Kalau pagi sebelum itu tidur. ngapain tuh Mbak? Kalau pagi biasanya cuman kayak skipping, jogging. Skipping, jogging. Kalau malam nih Mbak? Kalau Kira-kira malam kayak olahraganya? peregangan ini aja sih, kayak kakinya digituin, kalau Oh, enggak olahraga tangan. olahraga ringan berarti ya Iya. Mbak. Kalau misalnya skipping sama joggingnya itu Mbak suka ngukur nggak sih Mbak kira-kira waktunya berapa lama? Ngukur sih, kadang kalau di skipping tuh 25 menit. Kadang Kalau- skipping 25 menit. Kalau jogging tuh 1 jam. Berarti berapa putaran itu Mbak? Iya. Muterin Sukanya? satu komplek gitu, kan kompleknya besar. Jadinya ngelilingin itu ya udah pas 1 jam. Oh gitu. Berarti 1 jam ya Mbak. Itu jalan santai apa? Kadang lari. kalau udah lari nih, terus udah lumayan Capek. jalan, habis itu lari lagi. Oh gitu ya Mbak. Kira-kira keluhan apa nih Mbak yang lagi Mbak rasain sekarang? Apa ya? Kayaknya sih napasnya tuh berat gitu ya. Sesek. Sesak napas ya Mbak berarti. Terus kalau sekarang tuh kalau ngerjain apa-apa tuh kayak jadi capek aja, kayak baru ngerjain ini sedikit udah kecapean, sakit punggungnya. Kadang lututnya juga sakit. Iya. Sesak napas, terus kadang juga Mbak capek. Lebih berarti mudah lelah ya Mbak ya. Terus ini sekarang kok keringetan terus. Keringetan itu apakah Mbak bekerja berat atau ngangkat-ngangkat? Enggak ngapa-ngapain, tapi kayak keringetan terus. Kadang nggak panas. Terus ini insomnia. Soalnya kan suka nonton drakor nih. Terus kalau udah nonton tuh kayak ngantuk, tapi tiba-tiba udah kayak ngantuk tapi nggak bisa tidur gitu tuh. Bener banget Mbak, apalagi kalau lagi nonton drakor gitu kayaknya udah kebawa seru gitu kan, jadinya insomnia. Emang kalau insomnia ini pasti sering dialami remaja-remaja sih Mbak. Berarti saya ulangin ya Mbak, mengalami keluhan sesak nafas, terus tadi juga Mbak mudah lelah, terus tadi juga Mbak keringetan terus, terus punggungnya sakit padahal nggak ngangkat berat, berkeringat juga padahal nggak bekerja berat, terus Mbak juga mengalami insomnia. Iya. Baik Mbak, berarti di dalam suatu rujukan dokter ini keluhannya Mbak masih rasakan semua ya Mbak. Berdasarkan suatu rujukan dokter ini Mbak juga betul mengalami overweight. Overweight itu apa ya Mbak ya? Overweight itu keadaan Mbak nih, berat badan Mbak dimana Mbak itu sebentar lagi mau obesitas. Mbak tahu kan orang obesitas? Tahu. Menurut pengetahuan Mbak, orang obesitas itu kayak gimana? Yang gendut banget itu loh, yang sampai berlemak-lemak semuanya. Iya benar Mbak. Itu Mbak sebentar lagi akan mendekati ke situ bila makanan Mbak nggak dikontrol gitu. Dan dari hasil IMT juga tadi sudah saya hitung IMT Mbak sebesar 25, yaitu
sudah menunjukkan bahwa Mbak itu obesitas. Untuk berat badan juga, berat badan Mbak 52 tadi, seharusnya berat badan ideal Mbak adalah 41,5. Baik Mbak, berdasarkan hasil surat rujukan dokter, di sini tensi Mbak normal ya Mbak. Lalu tidak ada gangguan yang serius juga. Suhu badan Mbak juga normal, semua data labnya normal. Hanya Mbak didiagnosis mengalami overweight. Overweight itu apa ya Mbak ya? Pertanyaan yang bagus sekali Mbak. Overweight itu adalah dimana keadaan berat badan Mbak, kondisi badan Mbak ini mendekati obesitas. Mbak tahu nggak obesitas itu apa? Tahu. Menurut pandangan Mbak, obesitas itu kayak gimana sih? Yang gendut banget itu loh, yang lemak-lemak, sampai jalannya susah gitu. Iya benar banget Mbak. Dan overweight ini juga diukur atau cara mendiagnosanya adalah dengan cara melihat IMT. IMT-nya itu dari 25 sampai 28 itu udah termasuk overweight, dan Mbak tadi IMT-nya menunjukkan angka 25, berarti Mbak sudah mengalami overweight. Kalau gimana tuh ya Mbak caranya biar kita bisa nggak overweight lagi gitu? Oh gitu, berarti Mbak ingin memperoleh berat badan yang ideal tadi ya Mbak? Baik Mbak, pertanyaan yang bagus sekali. Di sini saya akan menunjukkan caranya gimana biar berat badan Mbak nggak overweight. Yang pertama ini Mbak, memang obesitas itu rentan banget ya Mbak pada remaja. Remaja itu banyak banget yang terkena obesitas karena yang pertama itu kita tuh sering makannya asal Mbak biasanya ya kalau remaja itu, benar kan Mbak? Benar. Nah selanjutnya overweight itu disebabkan karena aktivitas fisik yang kurang. Jadi karena malas. Bener. Dan obesitas juga sering terjadi karena Mbak itu kebanyakan mengkonsumsi makanan yang ada penyedap rasanya Mbak, seperti kaldu ayam, micin, seperti micin gitu. Nah sebagian besar obesitas itu terjadi emang karena pola makan Mbak yang gak teratur. Seperti tadi pola makan Mbak kan di sini 4 kali sehari makanan utama dan 4 kali sehari makanan snack. Coba Mbak, saya ingin tanya, untuk makanan, untuk nasinya kira-kira Mbak berapa centong sekali makan? Kadang sekali udah ngambil nih bisa 2 centong, bisa 3 centong, bisa kayak 2,5 lah, sekitar segituan. Berarti sekitar 1 piring penuh. Berarti sekitar 2,5 centong ya Mbak. Lalu untuk lauk hewani, daging, telur atau lauk nabatinya Mbak biasanya ngambil satu ya. Terus nanti kalau nasinya kurang nambah lagi. Oh gitu, berarti yang tadi 4 kali plus nambah ya Mbak. Nambahnya itu kira-kira pas nambahnya itu berapa centong Mbak? 1 centong sih kalau nambah. Kalau nambah 1 centong ya. Nah iya seperti itu Mbak. Nah selanjutnya di sini Mbak seringkali melewati sarapan. Saya ingin bertanya lagi, apakah Mbak makan utamanya itu termasuk sarapan atau udah termasuk makan siang Mbak? Termasuk sarapan. Termasuk sarapannya. Kira-kira jam berapa Mbak sarapannya? Sekitar jam 8-an sih. Jam 8 sarapan, ya. Tapi itu berarti Mbak selalu sarapan ya, dalam 4 kali sehari itu. Nah berarti juga di sini kurang mengkonsumsi buah, sayur dan buah. Tadi kalau sayur alhamdulillahnya Mbak setiap hari sudah mengkonsumsi sayur, namun buah-buahannya kurang Mbak. Buah-buahannya di sini Mbak hanya mengkonsumsi sebulan sekali ya, sangat jarang sekali, dan juga buahnya hanya durian dan mangga. Apakah Mbak ada buah yang Mbak suka lagi seperti jeruk atau pisang gitu? Enggak suka sih, tapi kalau makan masih bisa kayak pisang, jeruk. Berarti tapi doyan suka, tapi tidak terlalu suka ya Mbak. Tapi Mbak pernah mengkonsumsi itu? Pernah ya Mbak. Tapi jarang juga, termasuknya jarang. Sebulan sekali juga ya. Iya seperti itu Mbak. Dan tadi pertanyaan Mbak gimana sih cara mencegahnya? Di sini sudah ada cara pencegahannya, yaitu
mengatur pola makan Mbak, terus mengatur, pokoknya Mbak harus atur makan dan minum Mbak. Minuman juga tidak boleh yang bersoda ya Mbak. Terus Mbak juga perbanyak konsumsi buah dan sayur. Lalu perbanyak aktivitas fisik Mbak. Jadi aktivitas fisiknya itu bisa seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali juga, pokoknya lebih sering aja ya Mbak, karena biar sesuai sama asupan makannya. Kita asupan makannya banyak tapi aktivitasnya sedikit, itu dia akan menumpuk nanti Mbak dan akan jadi obesitas. Misalnya Mbak makannya di sini makanan utamanya 3 kali sehari dan makanan snacknya misalnya Mbak makannya 2 kali sehari, berarti Mbak makan 5 kali sehari kan. Kalau itu dibarengi dengan aktivitas fisik, misalnya pagi Mbak tadi skipping gitu, lalu Mbak makan, terus makan snack, terus lalu makan siang, makan snack lagi, dan makan malam. Lalu sebelum tidur Mbak aktivitas fisik seperti peragangan tadi, itu bisa sesuai Mbak asupan yang masuk dan kalori yang keluarnya. Oh gitu. Kalau buat kayak cara ngontrol makanannya nih biar kayak nggak kebanyakan, terus nggak kurang juga. Soalnya kan kalau misalnya lagi ada lauk yang enak nih tuh kan rasanya kalau ngambil Iya. sedikit, ih kayaknya kurang gitu. Iya benar nambah banget lagi. Mbak. Gimana tuh caranya? Iya benar banget Mbak, pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga ada nih Mbak di sini tipsnya untuk mengatur pola makan Mbak. Nih. Jadi Mbak, emang benar sekali Mbak, kalau misalnya orang tua kita lagi masak makanan yang enak, itu pasti sulit sekali untuk orang yang nafsu makannya tinggi untuk mengontrol makanannya. Nah, caranya ini yang pertama adalah meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber serat. Sumber serat itu kayak sayur yang diolah dengan cara direbus, dikukus, dan ditumis dengan sedikit minyak. Jadi minyaknya enggak yang minyak buat ngegoreng banyak gitu Mbak. Biasa kan kalau misalnya Mbak kayak goreng goreng kerupuk gitu kan minyaknya harus banyak. Itu nggak boleh ya Mbak. Lalu di sini ada juga menghindari buah-buahan yang mengandung energi. Di sini juga Mbak nggak boleh sembarangan mengkonsumsi buah jika ingin pola makannya benar dan menghasilkan target berat badan ideal Mbak. Buah-buahan yang mengandung energi tinggi ini seperti durian, alpukat, nangka, sawo, mangga, cempedak, sarikaya, pisang juga. Jadi berarti buah yang tadi saya suka semuanya. Iya betul banget Mbak, karena tinggi energi itu juga bisa mengakibatkan obesitas, apalagi dibarengi dengan aktivitas fisik yang kurang. Berarti boleh Mbak ingat nanti di sini atau saya kasih catatan. Mbak tidak boleh mengkonsumsi buah durian, alpukat, nangka, sawo, mangga, cempedak, pisang, dan sarikaya. Ini sebaiknya dihindari, tapi kalau misalnya Mbak mengkonsumsi sesekali saja karena Mbak bosan atau apa, boleh ya Mbak, tapi nggak boleh sering. Tapi lebih baiknya lagi Mbak hindari demi mencapai berat badan ideal Mbak. Lalu di sini ada meningkatkan konsumsi cairan mineral 10 gelas sehari. Kira-kira nih Mbak, sebelumnya saya ingin nanya, Mbak mengkonsumsi air dihitung nggak sehari itu berapa gitu kira-kira? Kadang kan pagi-pagi nih makan nih, sebelum makan minum, sesudah makan minum. 2. Siang minum, abis makan snack tuh minum 1 gelas. 3. Terus makan siang kan kadang suka 4 kali sehari tuh, pagi, siang, sore, malam makannya. Nah itu pasti minumnya sebelum makan sama sesudah makan 1 kali gitu. Oh berarti sesudah makan sama sebelum makan 1 kali, udah 8 kali ya Mbak? Iya, sama kalau habis makan snack juga minum. Gitu. Berarti Mbak alhamdulillah sudah menerapkan minimal 10 gelas sehari ya Mbak. Tapi kalau bisa nggak apa-apa Mbak, lebihin aja biar nggak kekurangan cairan juga. Lalu di sini ada konsumsi buah sebagai makanan selingan. Jadi sebaiknya saran saya untuk snacknya itu Mbak hindari atau kurangi seperti gorengan, ciki, coklat, dan susu yang tadi Mbak sebutkan. Nah boleh mengkonsumsi snack tetapi Mbak ganti dengan
buah-buahan seperti melon atau semangka, itu boleh ya Mbak. Iya, iya. Atau jeruk juga boleh, kan yang lebih sering ketemu ya, jeruk atau apel gitu ya. Nah, yang paling penting adalah Mbak makan semua ini dengan porsi makan yang kecil. Jadi untuk makanannya yang tadinya 4 kali satu hari bisa Mbak kurangi hanya 3 kali sehari. Dan untuk konsumsi makanannya Mbak yang tadinya sekali makan Mbak makannya 2 centong setengah, Mbak bisa kurangi jadi 1 centong setengah. Iya. Baik Mbak, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Kalau ini kan kita udah terlanjur obesitas nih, udah terlanjur overweight. Nah itu ada nggak sih tips yang lain dari yang Mbak sebutin tadi, Gitu. yang lebih apa ya, lebih simple lah gitu? Oh gitu. Baik Mbak, sepertinya cocok banget nih sama yang poster yang saya punya ini Mbak. Jadi ini Mbak cara mengatasinya. Yang pertama, secara simpelnya aja, Mbak harus mengkonsumsi sayur dan buah-buahan minimal 5 porsi setiap hari. Wah. Jadi emang harus sering Mbak mengkonsumsi buah-buahan itu, karena buah-buahan itu sangat penting. Tetapi buah-buahannya yang saya Iya, yang tadi ya. boleh makan buah-buahan tetapi selain yang dilarang tadi. Terus membatasi tidur yang berlebihan, apalagi sekarang kan lagi daring tuh ya Mbak, pasti kan kalau habis daring capek tidur ya kan. Iya, tapi kalau tidur sih malah kurang. Oh iya, tadi Mbak insomnia ya. Iya. berarti Mbak membatasi tidur yang berlebihan sudah. Lalu meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari Mbak. Berarti yang tadi saya bilang setiap hari Mbak harus olahraga minimal teratur 5 sampai 3 kali. Nah, terus di sini membiasakan pola makan yang teratur, terdiri dari 3 makanan utama Mbak. Yang tadi saya sarankan Mbak harus makan sebaiknya 3 kali sehari, yaitu adalah pagi, siang, dan malam. Dan juga jika Mbak ingin menambah makanan snacknya itu Mbak ganti seperti buah-buahan dan hanya 2 kali Mbak, yaitu setelah makan pagi atau selingan pagi dan setelah makan siang, yaitu selingan sore. Lalu membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan bermain games, termasuk juga nonton drakor. Jadi itu sebaiknya dibatasi ya Mbak, karena selain bikin kita males, terus jadi males ngapain lah pokoknya gitu. Itu juga dapat mengakibatkan obesitas. Juga membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan, dan juga batasi makanan yang mengandung micin tadi. Jadi seperti itu Mbak. Saya juga dari tadi pengen nanya nih ya, kalau obesitas itu emang apa sih bahayanya gitu buat kita, buat tubuh kita? Sangat bagus sekali ya pertanyaan Mbak dari tadi. Bisa saya jelaskan di sini Mbak. Yang pertama ada obesitas beresiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner, lalu stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Di antara penyakit-penyakit ini apakah ada yang Mbak belum tahu? Diabetes mellitus yang nggak saya tahu, yang lainnya kayaknya tahu deh. Sama hipertensi itu kan ya darah tinggi. Iya benar banget, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Kalau diabetes mellitus itu akibat kelebihan gula, biasanya disebutnya kencing manis. Apakah Mbak tahu kencing manis? Tahu. Iya. Biasanya karena kan orang nyebutnya bukan bahasa kedokteran, jadi sakit kencing manis nih gitu-gitu. Lalu di sini selanjutnya ada obesitas beresiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit kanker. Nah, di sini yang beresiko tingginya adalah laki-laki, karena laki-laki itu beresiko menderita kanker usus besar di kelenjar prostat. Sedangkan untuk wanita, dia itu beresiko tingginya menderita kanker payudara dan leher rahim. Jadi kanker rahim. Iya Mbak. Lalu di sini juga obesitas beresiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Batu empedu itu nanti yang mohon maaf, kelamin itu ada kristalnya gitu, jadi kayak susah kencing, kayak kencing batu.
Lalu di sini selanjutnya ada obesitas beresiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Iya. Jadi sering sakit di bagian kaki gitu, itu asam urat gitu. Lalu obesitas beresiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur. Serem banget ya Mbak kalau ini. Bisa mati pas Iya benar, bisa meninggal. Lalu obesitas dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan reproduksi. Jadi ini penting banget untuk remaja-remaja padahal untuk yang belum menikah gitu. Karena untuk kesuburan reproduksinya. Apakah sudah jelas Mbak bahaya obesitas? Jelas, bahaya banget ya ternyata. Iya, ya. bahaya sekali Mbak, bahkan bisa menyebabkan kematian ya Mbak. Lalu di sini ada sedikit tips dari saya untuk mencegah jika Mbak nanti alhamdulillah sudah mencapai berat badan ideal yang Mbak mau dan IMT Mbak sudah berada di IMT normal. Di sini saya ingin membagikan pencegahannya obesitas, cara mencegahnya obesitas. Yang pertama tetap hindari makanan dan minuman bersoda pastinya ya Mbak. Lalu buat target terukur aktivitas, misalnya yang tadi saya jelaskan juga sehari 30 menit atau pagi 30 menit, malam 30 menit. Lalu berpikir positif dan mengenali emosi makan. Jadi Mbak nggak boleh berpikiran negatif atau netting ya. Jadi Mbak harus positive thinking aja, sama mengenali emosi makan. Jadi yang seperti Mbak tadi, emosi makan itu Gimana tuh? Emosi makan tuh kayak misalnya orang tua kita lagi lagi masak makanan yang enak, Mbak tadinya pengen cuma ngambil satu centong nih misalnya, ngambil satu centong aja lah karena saya lagi ada diet misalnya gitu. Tapi ternyata pas Mbak cobain makanannya enak, mulai itu emosi makan Mbak mulai muncul, nambah lagi lah, apa-apa cuma sekali doang. Nah ternyata pas sorenya nambah lagi, pas malamnya nambah lagi gitu. Lalu ini juga Mbak sangat penting, batasi konsumsi jus buah, apalagi seperti yang Mbak bilang tadi, Mbak suka mengkonsumsi buah vita, itu kan di luar olahan kita ya Mbak, karena itu sudah diolah dari pabrik. Sebaiknya itu dibatasi, boleh mengkonsumsi tapi dibatasi. Lalu timbang berat badan dan ukur lingkar perut secara teratur. Mungkin kalau misalnya Mbak nggak tahu cara mengukur lingkar perut atau nggak ada meteran atau nggak ada apa, Mbak bisa ngukur berat badan aja. Mbak punya timbangan di rumah? Iya, jadi misalnya Mbak mengukur berat badan secara teratur, misalnya 2 hari sekali atau seminggu 2 kali gitu. Apa Mbak mengalami penurunan berat badan atau mengalami penaikan berat badan? Melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Lalu aktif bergabung dengan komunitas peduli obesitas dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena biasanya kalau misalnya orang yang sudah terkena obesitas itu dia tuh stres. Betul Mbak, stres, terus dia tuh negative thinking. Apalagi orang yang obesitas, dia sudah mengkonsumsi berbagai macam obat diet dan dia sudah melakukan diet tetapi tidak berhasil. Biasanya itu stres banget, mengalami rasa putus asa. Baik Mbak, saya ingin bertanya selanjutnya, kira-kira apakah Mbak punya masalah psikologis ataukah Mbak merasa tertekan akibat pembelajaran online sekarang, atau Mbak tertekan dengan pembelajaran di sekolah dan tertekan juga di rumah, atau seperti apa, boleh diceritakan Mbak? Lumayan sih, soalnya kan kalau misalnya daring tuh udah mana tugasnya tuh banyak banget, terus kita juga nggak ngerti. Jadi kayak kita tuh harus nyari semuanya sendiri, sedangkan kita tuh nggak ngerti. Udah sih itu aja. Kadang juga kalau di rumah tuh lagi belajar tuh suka disuruh-suruh juga kan, jadinya jadi apa ya, kayak capean gitu aja sih sendiri, bingung. Biasanya Mbak kalau udah pusing, kecapean dan bingung gitu, Mbak biasanya mengalihkan aktivitasnya kemana Mbak? Apakah Mbak nonton tidur? Sih. Nonton ya, nonton berarti sambil tidur. Nonton sambil tidur sambil nyemil mungkin ya Mbak. Begitu Mbak. Baik Mbak, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Udah enggak. Sudah cukup jelas ya Mbak. Baik, kalau begitu nanti saya akan menuliskan resep dietnya untuk Mbak.
Iya, sama saya minta yang tips-tips yang dari Mbak tadi ya. Oh iya Mbak, nanti akan saya tuliskan di dalam resepnya ya, Iya. Mbak. Makasih. Eh, lalu saya akan menjadwalkan apakah kira-kira Mbak bisa untuk datang konsultasi lagi minggu depan. Insya Allah bisa. Berarti di sini saya jadwalkan untuk konsultasi kembali di minggu depan ya Mbak. Iya. Kira-kira minggu depan Mbak bisanya pagi, siang atau sore? Bisanya sore. Sore. Berarti saya di sini menjadwalkan untuk konsultasi kembali dengan saya Livia Rasya Putri pada minggu depan, hari Minggu, jamnya di sore ya Mbak. Iya. Baik Mbak, sepertinya sudah cukup konseling kita hari ini. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan ya Mbak. Untuk target-targetnya semoga tercapai. Baik Mbak, kita bertemu lagi minggu depan ya Mbak. Iya. Terima kasih atas konselingnya Mbak. Iya, terima kasih kembali atas layanannya ya. Makasih, dengan senang hati Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya.